Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah panduan pembuatan soal semester via Google Form yang disusun oleh tim teknisi PASGO pelaksanaan semester akhir online oleh saya Rosalenta Naio dan Ustadz Imran Abdullah. Jadi tahap pertama yaitu buka akun Gmail. Jadi sebelum membuka akun Gmail, buka dulu aplikasi Google Chrome di masing-masing PC atau di masing-masing laptop Umi dan Ustadz. Jadi ini Google Chrome sudah terbuka, kemudian ketik gmail.com. Setelah itu masukkan email di bagian sini. Setelah masukkan email, klik berikutnya. Nah, setelah itu masukkan sandi atau password. Untuk memastikan apakah sandi itu sudah benar, ini silakan diklik ini, tanda mata. Diklik untuk mengecek apakah sandi itu sudah benar. Setelah dicek sudah benar, silakan klik berikutnya. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini, tidak sama persis seperti ini, tapi akan ada menu ini, titik-titik ini. Pasti ada menu ini. Nah, itu silahkan diklik. Setelah mengklik menu ini titik-titik ini akan muncul menu. Kita pilih logo Drive. Seperti ini, segitiga. Jadi, diklik itu. Setelah diklik Google Drive, ini akan muncul. Tampilannya akan seperti ini, tapi sesuai dengan tampilan di laptop atau PC-nya Umi atau Ustadz. Nah, kita cari itu bagian new atau logo tambah, new atau baru, itu diklik. Setelah diklik itu akan muncul ini. Ada beberapa pilihan. Google Form, kita pilih Google Form, kemudian arahkan tanda panah ini kecil ke ada pilihan. Kalau di laptopnya Umi Ustadz itu dia ada tulisan formulir kosong. Nah, itu diklik yang itu, formulir kosong. Setelah diklik formulir kosong, tampilannya akan seperti ini. Semua PC dan laptop itu pasti tampilan awalnya formulir kosong itu seperti ini. Nah, di bagian untitled form ini itu akan diketik. Diketiknya apa? Ini. Jadi di bagian untitled tadi itu bagian judul itu diketik ini, ujian semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. Itu jadi kita seragamkan. Nah, setelah itu di bagian deskripsi ini itu kita ketik mata pelajaran, diisi mata pelajaran apa. Kemudian jumlah soal ada berapa, dan waktunya yang sudah disepakati itu 60 menit. Nah, untuk pertama, kita belum memasukkan soal, tapi kita akan mendata dulu data diri santri, biodata. Jadi, supaya kita tahu ini pekerjaannya siapa. Jadi, ketik dulu nama di sini. Jadi, santri akan mengisi nama mereka. Sebelum mengetik nama, kita pilih dulu bentuk soalnya. Jadi di bagian sini ada banyak bentuk soal. Jadi kita mau pilih soal pilihan ganda, kita cari di sini. Kalau mau pilih soal jawaban singkat, kita cari di sini. Mau pilih soal model esai, di sini banyak. Pokoknya semua bentuk soal kita pilih di sini. Dan ini adalah menu atau toolbox pada Google Classroom. Ini tambah ini fungsinya
jika kita sudah membuat soal nomor 1, kemudian kita akan pindah di soal nomor 2, kita klik itu, tambah. Kita akan klik tambah. Kalau ini, itu teks, ini gambar, ini video, dan ini adalah, kalau kita mengklik ini, akan muncul tampilan atau bagian baru, atau sesi atau part baru. Begitu. Nah, kalau sudah diketik nama, jangan lupa diklik wajib diisi. Agar ketika siswa tidak mengisi ini, mereka tidak bisa pindah ke halaman selanjutnya atau poin berikutnya. Nah, ini. Ketika nama sudah, bagi bagian yang diklik wajib isi itu akan ada tanda bintang. Jadi kalau Ustazah bisa melihat kalau ada bagian yang tidak ada bintang, berarti itu belum diklik wajib diisinya. Jadi bisa diperbaiki lagi. Nah, selanjutnya kelas. Jadi di bagian nama tadi kita klik tambah, akan muncul ini. Nah, di sini kita ketik kelas. Jadi kita bisa tahu, dia ini kelas 1A atau 2B. Begitu. Nah, setelah klik kelas, kita pilih model soalnya akan seperti apa. Maksudnya model jawabannya. Jadi di bagian kelas ini kita seragamkan semua drop down. Kita pilih drop down. Kemudian sudah muncul ini, kita isi ini 7A, 7B, 7C, dan seterusnya. Jangan lupa wajib diisi. Selanjutnya, untuk menambah lagi bagian, kita klik tambah di bagian kelas tadi, kita klik tambah agar bagian token ini muncul. Tapi kita ketik dulu token. Setelah ketik token, kita pilih model soalnya akan seperti apa. Jadi ini meminta jawaban singkat. Nah, setelah sudah dipilih jawaban singkatnya, kita klik ini. Ada 3 titik di sebelah wajib diisi, 3 titik yang ini. Nah, itu diklik. Di bagian token ini ada 3 titik di situ, itu diklik. Akan muncul ini, deskripsi, validasi respon. Nah, kita klik itu deskripsi. Setelah klik deskripsi, kita klik lagi validasi respon. Setelah itu kita klik ini, deskripsi ini, tahap ketiga. Di bagian deskripsi ini kita tulis, silakan mengisi token dengan baik dan benar. Setelah itu kita pindah nomor 4. Kita pilih di sini token yang akan kita berikan ini modelnya seperti apa? Angka semuakah atau huruf semuakah? Itu terserah guru masing-masing. Yang jelas kalau lebih mudahnya itu angka. Nah, setelah itu di bagian 5 ini kita pilih lagi tanda panah ini, kita pilih sama dengan. Pilihannya ada banyak, kita cari yang sama dengan. Kemudian yang di bagian 6 ini kita isi token yang akan kita berikan. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5 itu kita ketik di sini. Nomor 6 ini. Nah, setelah itu di nomor 7 ini kita akan ketikkan token salah. Jadi, ketika anak-anak salah memasukkan token, akan muncul pemberitahuan token salah. Ini seperti ini yang benar. Jadi bagian tadi itu silakan isi kode token dengan benar, angka sama dengan, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, token salah, dan jangan lupa lagi wajib diisi. Diklik. Setelah itu kita akan pindah ke soal. Jadi ini sudah cukup untuk mendata diri santri. Selanjutnya kita klik ini. Karena kita akan pindah ke soal, jadi kita harus klik itu yang seperti bentuk sama dengan yang ini. Oke, next.
Nah, sekarang kita lanjut di tahap 2. Ini akan muncul ketika kita sudah mau buat soal. Jadi di bagian tanpa judul ini, kita ketik soal mata pelajaran apa. Kalau di sini saya kasih contoh soal mata pelajaran matematika. Jadi semua soal itu sudah dipastikan pilihan ganda. Jadi ini pilihan ganda. Jangan lupa pilih bentuk soal yang pilihan ganda. Nah, setelah memilih pilihan ganda yang tadi, kita buka file manager dulu, atau kita buka soal atau dokumen mana yang akan kita jadikan soal, dan soalnya itu akan dimasukkan dalam Google Form. Jadi Google Chrome tadi itu jangan di close, tapi di minimize saja. Kita cari dokumen Microsoft Word. Setelah itu sudah kita buka Microsoft Word, dokumen soal kita buka. Nah, sudah tampil. Jangan lupa di bagian kiri ujung laptop atau PC itu klik itu segi 4 yang dilingkari merah. Setelah diklik itu muncul seperti ini. Kemudian kita ketik SN saja untuk mencari snipping tool. Ini. Jadi kita klik SN untuk mencari snipping tool. Snipping tool itu fungsinya untuk meng-capture atau men-screenshot bagian soal yang akan kita ambil. Setelah kita klik screenshot tadi, muncul ini, kotak persegi panjang kecil ini muncul. Kita pilih new atau model gunting ini, atau baru yang dilingkari ini, kita pilih itu. Setelah kita pilih itu akan muncul tanda tambah. Itu kita akan mengukur bagian mana yang kita akan ambil. Contohnya, saya akan ambil bagian soal nomor 1. Jadi ini yang diambil, hasilnya seperti ini. Nah, setelah hasilnya seperti ini, untuk menyimpannya, klik ini. Ini menu untuk save, simpan. Setelah mengklik itu akan muncul ini. Jadi mau disimpan di mana? Saran saya, kita sediakan saja folder yang bisa cepat didapat, dan foldernya itu diberi nama soal untuk GF, Google Form, supaya kita mudah mencarinya. Dan soal yang tadi kan soal nomor 1, jadi kita namakan saja filenya 1. Itu berarti soal nomor 1. Jangan lupa klik save, simpan. Setelah ini sudah selesai dibikin, kita kembali lagi ke Google Form. Nah, untuk mendownload hasil screenshot tadi, di Google Form itu kita klik ini. Itu mendownload gambar tadi. Setelah itu, akan muncul seperti ini. Ketika kita sudah mengklik download, muncul seperti ini. Cari. Setelah itu, kita akan menemukannya. Kalau dalam laptop ini, saya memilihnya untuk simpan di picture. Jadi itu, dipilih, kemudian open. Nah, akan muncul dia seperti ini di tampilan Google Form. Kita pilih dulu, kan sudah pilih pilihan ganda. Jangan lupa untuk optionnya. Kita pilih ini optionnya A, B, C. Jadi tidak usah lagi ketik 11, 12, tidak usah, langsung saja A, B, C. Jangan lupa dicentang, wajib diisi. Ini cara kedua untuk input soal PG. Jadi yang tadi itu cara pertama, di snipping tool semuanya. Yang cara kedua ini copy paste. Jadi tampilan Google Form bisa di ditempatkan di bagian kiri laptop.
kemudian Microsoft Word diminimize di tampilan sebelah kanan laptop. Jadi kita hilangkan dulu nomor ABC-nya di sini, hilangkan. Jadi kita langsung copy paste di sini. Ini copy paste di sini. Begitu. Ini cara kedua. Jadi terserah Umi dan Ustadz mau pilih cara yang mana. Cara yang pertama atau cara kedua itu terserah. Yang mudahnya saja. Nah, selanjutnya ini adalah cara untuk menginput soal esai. Biasanya kan seperti mata pelajaran mutolaah atau akoid. Nah, dia butuh yang bukan PG, dia bisa, tapi bentuk soalnya, bentuk filenya itu jangan pilih yang pilihan ganda atau yang jawaban singkat, jangan, tapi pilih yang upload file yang ini. Nah, setelah dipilih upload file, kita snipping tool dulu soalnya. Caranya seperti tadi. Untuk men-snipping tool, kita snipping tool dulu ini soalnya. Kemudian setelah dipilih upload file, ini akan muncul dan ini dicentang. Setelah itu dicentang, akan muncul seperti ini. Jadi kita pilih dokumen, PDF, gambar. Ini maksudnya agar siswa bisa mengirim dalam bentuk dokumen atau PDF atau gambar. Tapi kebanyakan kan santri PC-nya atau laptopnya itu keyboardnya belum disetting tulisan Arab. Jadi minta saja mereka untuk menuliskan jawabannya di HVS, kemudian difoto dan dikirim. Jadi itu. Jadi aturannya dokumen, PDF, gambar, jumlah maksimum file. Kalau dia banyak mengerjakan bisa jadi 5, jadi kita pilih 10. Ukuran file maksimal 100 MB saja. Kemudian jangan lupa klik wajib diisi. Nah, setelah itu di sini bagian setting point. Nah, sekarang di bagian setting point dan kunci jawaban. Jadi setelah soal-soalnya 25 nomor itu sudah di-upload semuanya, atau ada yang mengupload yang model essay, itu sudah. Kalau ini setting point dan kunci jawaban hanya berlaku untuk soal yang PG. Jadi untuk soal yang essay itu tidak perlu yang setting point ini, karena poinnya kan akan diperiksa langsung oleh guru kan, dan tidak perlu lagi kunci jawaban. Nah, untuk setting point bagian soal yang pilihan ganda, ya pertama-tama kita klik ini. Ini tahap pertama. Setelah soal sudah selesai dikerjakan, diklik itu logo ini. Itu logo pengaturan. Setelah diklik logo pengaturan, kita akan muncul ini. Di bagian umum, kita pilih batasi 1 tanggapan. Jadi hanya bisa dikerjakan 1 kali atau 1 orang di tiap-tiap laptop atau smartphone mereka. Setelah itu, setelah umum ini diisi, kita pindah di bagian presentasi. Bagian presentasi diklik, akan muncul tampilan ini. Nah, di tampilan presentasi diklik 2 teratas. Tampilan status progres dicentang, kemudian acak urutan pertanyaan itu dicentang agar pertanyaan nomor 1 di siswa yang 1 beda dengan pertanyaan nomor 1 di siswa lainnya. Tapi soalnya sama, cuman urutannya acak. Kemudian setelah di bagian presentasi sudah, kita klik di bagian kuis. Tampilannya seperti ini di bagian kuis. Nah, di bagian kuis itu dicentang itu.
jadikan sebagai kuis. Jadi itu dicentang dan pilih di bagian rilis nilai itu, pilih nanti. Itu fungsinya kalau nanti begitu siswa selesai mengerjakan tidak langsung muncul nilai. Karena kan nilai kita masih akan diakumulasikan dengan nilai tugas. Jadi kita pilih nanti saja. Nah, setelah settingan ini sudah selesai, di bagian kuis sudah, jangan lupa klik simpan itu di ujung sini atau di bagian sini ini. Diklik simpan. Setelah diklik simpan, di bagian soal tadi pasti sudah muncul kunci jawaban. Nah, itu kunci jawaban diklik. Akan muncul seperti ini. Jadi kita guru sudah bisa memasukkan kunci jawaban. Ini kunci jawaban tidak akan muncul pada tampilan si santri, tapi ini kunci jawaban akan memudahkan guru agar guru begitu memeriksa sudah tahu, oh ini kunci jawabannya. Jadi punya dia benar atau salah begitu. Masukkan ini yang pertama. Klik saja kunci jawabannya karena di sini ada 11 cabe. Jadi ini A. Yang kedua poin. Karena sudah menjadi kesepakatan 25 nomor, jadi tiap nomor itu poinnya 4. Setelah itu, klik selesai. Setelah pilih poin 4, klik selesai. Nah, soal pilihan ganda sudah selesai dikerjakan, ataupun kalau esai juga sudah selesai dikerjakan. Jangan lupa klik kirim. Tampilan ini tidak akan muncul kalau tidak diklik kirim. Jadi klik kirim dulu. Setelah diklik kirim, ini muncul. Nah, tahap kedua, pilih logo ini. Setelah diklik ini, muncul tautan atau URL atau link. Akan muncul link yang panjang. Jadi untuk memperpendek link itu, kita klik ini, centang perpendek URL, agar linknya itu diperpendek. Kemudian jangan lupa klik salin. Ini linknya ini berarti kita sudah copy. Kalau kita klik salin, linknya sudah kita copy dan bisa kita paste atau kita salin di Google Classroom, di WA itu. Bisa dikirim di WA, dikirim di grup MTS Hubulo bahwa ini adalah link mata pelajaran IPA misalnya atau matematika. Jadi itu. Ketika sudah klik ini link, langsung dikopikan di mana, itu berarti kita sudah mendapatkan link untuk soal matematika atau IPA. Nah, sudah selesai. Jadi itulah tadi panduan membuat soal dalam bentuk Google Form. Apabila ada kekurangan atau salah kata, mohon dimaafkan. Semoga ini bermanfaat. Dan apabila masih ada yang belum dipahami dalam penjelasan tadi, bisa langsung menghubungi saya pribadi atau Ustadz Imran. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.